Shalom, welcome back to my G Life. Karena virus COVID-19 yang masih merebah, maka ibadah Maiji minggu ini tetap dilaksanakan melalui streaming ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Maiji dan follow Instagram Maiji untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan Maiji. Dan jangan lupa share link ibadah ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat terberkati melalui streaming ini. Sebelum ibadah hari ini dimulai, saya akan mengingatkan kembali tentang tata cara ibadah streaming yang baik dan benar. Yang pertama, teman-teman bisa atur perangkat streaming dan koneksi internet teman-teman supaya teman-teman dapat beribadah tanpa gangguan. Yang kedua, persiapkan tempat yang tenang untuk teman-teman beribadah supaya teman-teman dapat lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap berpakaian yang rapi dan sopan ya. Dan teman-teman juga dapat mengajak keluarga teman-teman buat ikut ibadah ini. Yang keempat, mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, beribadahlah dengan posisi duduk yang baik. Selamat beribadah. Oke, are you ready to praise Jesus? Come on, Maiji, lebih semangat lagi dimanapun kalian berada, oke? Come on. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips don't let you down. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you.
praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now, Jesus. Sebagai mengucap syukur Tuhan, kalau Kau satu-satunya Allah dalam hidup setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau terus belajar percaya Tuhan, bahwa kami gak akan menyerah. Bahkan dalam api setiap kami mau percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Dan hidup kami milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah Tuhan, tapi dalam-Mu kami kuat Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meski Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan
sempurnalah kuasa-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Jesus, Jesus, yes you are my God, you're my King, Jesus, Jesus, I'm forever yours, oh God. Waktu di dalam api, walau di tengah badai, aku kan percaya, aku kan percaya. Meski di dalam api, walau di tengah badai, aku kan percaya, aku kan percaya. Meski di tengah api, meski di tengah badai, aku kan percaya, aku kan percaya. Meski di dalam api, walau di tengah badai, aku kan percaya, aku kan percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran
kemuliaanmu sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup setiap kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, ajar kami untuk memandang padamu Tuhan. Ajar kami enggak memandang masalah setiap kami Tuhan.
Ajar kami nggak memandang masalah yang terjadi sekarang Tuhan. Tapi ajar kami untuk memfokuskan mata kami padamu Tuhan. Supaya kami beroleh iman Tuhan. Supaya kami nggak menyerah Tuhan. Supaya kami kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau Allah yang berjanji. Kau Allah yang selalu menggenapi setiap janjimu Tuhan. Kau Allah yang menjaga setiap kami Tuhan. Kau Allah gunung batu setiap kami Tuhan. Perlindungan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jaga api setiap kami Tuhan. Jaga iman setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Walau dalam api Tuhan, walau di tengah badai. Kami akan tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang beliau sampaikan Tuhan. Benar-benar daripadamu Tuhan dan mengena pada setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kau berbicara pesannya. Khusus Tuhan atas pribadi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur mulia. Amin. Halo Maiji, apa kabar kalian? Kembali di ibadah Maiji online. Saya percaya kalian baik-baik saja di rumah. Saya berdoa dan saya berharap kalian tetap cari Tuhan saat teduh. Jangan lupa baca firman, berdoa. Jangan tinggalkan itu setiap hari. Sekalipun kalian gak komsel, kalian gak ibadah secara fisik. Tetapi tetap cari Tuhan. Jaga hati kalian, jaga rohani kalian, tetap terkonek dengan Tuhan. Dan saya mau ajak kita untuk berdoa buat bangsa dan buat negara kita. Mari kita berdoa, kami datang pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini. Kiranya Tuhan berikan belas kasihan-Mu, berikan hikmat kepada setiap para pemimpin, berikan kekuatan kepada setiap para perawat, dokter, yang hari-hari ini lagi berjuang untuk melepaskan masalah yang besar atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja-Mu bersinar di tengah-tengah kegelapan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak muda dimanapun kami berada Tuhan. Kami tetap terjaga, kami tetap mencari Engkau dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati bangsa ini, berkati para pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan sehingga bangsa ini kami dapat melewati setiap masalah yang besar ini dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang God is risen. Dan saya percaya ada banyak peristiwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus menemui para murid-muridnya. Yesus mencari murid-muridnya. Dan saya percaya waktu Yesus mencari murid-muridnya, Yesus membawa pengharapan yang baru. Saya akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Teman-teman sekalian, pernah nggak kalian ngalami galau? Saya yakin kita semua pernah ngalami galau.
Nah, kira-kira ada 3 galau yang saya ingin sebut buat teman-teman sekalian. Saya sebut dengan galau MPC. Apa itu galau MPC? Galau MPC itu yang pertama galau karena masa depan. Nah, saya yakin kita mengalami hal itu. Kita bingung apa yang akan terjadi di hari-hari esok kita. Kita takut, khawatir. Apakah masa depan saya masa depan yang baik? Apakah masa depan saya masa depan yang cerah? Setiap kita bingung dengan itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan seringkali kita mengalami kekhawatiran. Kita galau dengan masa depan kita. Galau yang kedua yaitu galau pilihan hidup kita. Kita mau kuliah di mana, kita mau kerja di mana, kita mau milih fakultas yang seperti apa, kita bingung, kita ada di persimpangan jalan. Seringkali kita bingung memilih, sehingga yang ada adalah kita takut, kita khawatir, kita salah memilih. Yang ketiga yang seringkali terjadi dalam setiap anak muda adalah galau C karena cinta. Jadi MPC, galau karena cinta. Yang ketiga, cinta seringkali membuat anak muda menjadi sangat galau, ya, karena mungkin ditolak, kita udah ungkapin perasaan tapi kita tertolak sehingga kita ngalami galau. Lalu yang kedua mungkin kita pingin mengungkapkan perasaan tapi takut ditolak juga, ya, sehingga kita galau. Kita ngomong nggak ya? Kita ngomong nggak ya? Dan seringkali membuat kita bingung juga. Kita takut, kita khawatir dengan itu. Kemudian takut juga galau karena cinta juga karena mungkin digantung cintanya, ya, nggak dijawab-jawab, ya cuman didiemin tapi tetap dipelihara, ya itulah galau karena cinta. Dan lebih lagi galau karena ditikung, itu lebih mengerikan lagi. Saya berharap sekalipun kalian ngalami galau karena cinta, jangan ambil baygon untuk diminum, karena itu sangat-sangat tragis. Nah, tahukah teman-teman pada waktu itu murid-murid mengalami galau yang sama. Bahkan lebih daripada galau-galau yang kita punya. Apa itu? Mereka takut karena kematian Yesus pada waktu itu. Dan mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka takut kalau orang-orang Yahudi ketemu mereka dan mereka didapati adalah murid-murid Yesus, mereka ditangkap kemudian dianiaya seperti Yesus. Mereka takut mengalami penderitaan karena Tuhan. Mereka takut, mereka menutup pintu dan dikatakan mereka takut. Nah, mereka kehilangan masa depan mereka. Mereka kehilangan pengharapan mereka waktu itu. Mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Bayangin, mereka udah tinggalkan segala sesuatu ikut Tuhan. Tapi hari itu Tuhannya mati. Hari itu gurunya mati. Dia udah kehilangan tujuan hidup. Dia nggak tahu lagi masa depan mereka. Murid-murid pada itu kehilangan pegangan hidup. Ya, tiap hari mereka bersama-sama dengan gurunya, tapi hari itu mereka kehilangan pegangan hidup. Bahkan mereka kehilangan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Nah, saya nggak tahu apakah kalian mengalami hal yang sama seperti yang murid-murid alami. Ketakutan yang begitu luar biasa, ya, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Bayangkan, Yesus waktu itu adalah seorang guru sebagai panutan bagi mereka. Yesus adalah pengharapan mereka. Yesus adalah masa depan mereka. Mereka tinggalkan segala sesuatunya, tapi hari itu Yesus mati. Yesus mati. Bahkan Yesus sumber kehidupan mereka. Betapa galaunya hidup mereka dengan masa depan mereka. Mereka udah terlalu jauh meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan mereka. Ya, ada yang meninggalkan sebagai seorang nelayan, dia tinggalkan segala pekerjaannya. Ya, segala sesuatu mereka tinggalkan untuk mengiring Tuhan. Nah, teman-teman, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kekalutan mereka, di tengah-tengah kekhawatiran hidup mereka, Yesus datang.
sebagai seorang yang bangkit dari kematian, yang bangkit dari maut. Dan kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika melihat murid-muridnya mulai takut, murid-muridnya mulai galau. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, ada murid-muridnya kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, Petrus kembali untuk menjadi nelayan. Mereka keluar dari panggilan Tuhan. Mereka keluar dari tujuan yang semula. Nah, apa yang Yesus lakukan waktu itu? Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Hari itu ada 3 hal yang Yesus lakukan dan Yesus perkatakan supaya murid-muridnya menjadi kuat dan murid-muridnya kembali kepada panggilannya. Hal yang pertama yaitu dia memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Wow, ketika Yesus datang mencari murid-muridnya, satu hal yang dia lakukan pertama adalah dia mengucapkan salam. Dan salam itu namanya damai sejahtera. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, damai sejahtera dikatakan yang kedua kali. Diulang sampai kedua kali. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar salam. Tapi merupakan sebuah impartasi spirit atas murid-muridnya yang lagi kacau, yang lagi takut, yang lagi gentar menghadapi hari-hari itu. Nah, satu hal yang dia lakukan adalah dia memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Nah, di sini damai sejahtera ini bukan bicara tentang situasi, bukan bicara tentang kondisi, tapi damai sejahtera ini bicara tentang kekuatan untuk tetap tenang, untuk tetap damai di tengah-tengah situasi yang sukar. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera berbeda dengan happy. Damai sejahtera itu adalah kekuatan untuk menghadapi masa yang sukar. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, tapi dia bisa tetap tenang dan tetap percaya. Itulah produk dari damai sejahtera. Damai sejahtera akan membuat kita tetap tenang dan tetap kuat. Bahkan kita tetap percaya di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Damai sejahtera adalah kekuatan untuk bisa menang menghadapi rasa takut dan rasa khawatir. Damai sejahtera memberikan kekuatan untuk memikul beban berat. Bahkan damai sejahtera itu mampu menenangkan jiwamu. Sehingga kita bisa berpikir benar, berfokus dengan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Teman-teman sekalian, kalau engkau datang kepada Tuhan, hal yang pertama dia lakukan adalah dia berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Sehingga engkau tenang, engkau bisa fokus, engkau bisa mengatasi setiap rasa takut yang ada dalam hidupmu. Hari ini kalau engkau mengalami rasa takut, mari datang pada Tuhan. Dia akan berikan ketenangan. Kalau kita lihat situasi hari-hari ini tidak menentu. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan wabah ini akan terus ada di tengah-tengah kita. Kita nggak ngerti. Orang mulai takut. Orang mulai khawatir. Dan kita nggak tahu ujungnya sampai kapan. Tetapi dengar, kalau engkau datang pada Tuhan, dia akan berikan kekuatan. Yaitu namanya damai sejahtera. Hari ini kalau engkau mengalami khawatir, datang pada Tuhan, doa, cari dia. Dia akan berikan damai sejahtera bagimu. Haleluya, amin saudara, amin. Yang kedua adalah Yesus memberikan tuntunan bagi murid-muridnya.
ayat yang ke-21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia bukan hanya memberikan damai sejahtera, tapi dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus sedang mengingatkan mereka akan panggilan awal kepada murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya itu diutus untuk melayani jiwa-jiwa. Itulah awal dari tujuan yang diletakkan Tuhan kepada murid-muridnya. Tujuan hidup yang diletakkan kepada murid-muridnya adalah mereka diutus untuk menjangkau, memuridkan banyak jiwa-jiwa. Yesus mengatakan itu di tengah-tengah situasi yang kalut, di tengah-tengah situasi yang takut. Bayangkan saudara, itu situasi gak gampang. Tapi Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Ini berarti apa? Yesus sedang mengarahkan kehidupan mereka. Yesus sedang menuntun hidup mereka kepada jalan yang semula. Seringkali ketakutan, masalah membuat kita gak fokus. Seringkali ketakutan dan masalah membuat kita kehilangan tujuan yang semula. Kita mulai fokus kepada masalah. Kita pikir masalah itu besar dalam hidup kita. Kita kehilangan fokus dalam kehidupan ini. Ya, kalau teman-teman tadinya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi karena putus cinta, kemudian mulai kehilangan fokus. Dulunya kalian sungguh-sungguh melayani, tapi karena putus cinta kehilangan fokus. Dulunya kalian sungguh-sungguh belajar, tapi hari ini kalian kehilangan fokus. Karena masalah-masalah yang membuat kita takut, sehingga kita kehilangan fokus. Hari ini kalau engkau datang pada Tuhan, Dia akan meneguhkan imanmu, Dia akan berikan damai sejahtera bagimu, dan Dia akan menuntun engkau ke tujuan awal, yaitu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini tidak ada tempat yang lebih baik selain dalam hadirat-Nya. Teman-teman di rumah, cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena itulah tempat di mana kita dituntun Tuhan. Sehingga kita masuk ke dalam rencananya. Yang ketiga, wow luar biasa. Yang ketiga adalah Yesus memberikan penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya. Ayat yang ke-22 berkata, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, Yesus berkata, ya, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia enggak terimalah fasilitas yang lain. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi dari Tuhan. Teman-teman sekalian, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, saat kita galau, saat kita takut, saat kita khawatir, kita butuh penyertaan Tuhan. Dan itu yang Yesus katakan, dan itulah yang Yesus berikan. Terimalah Roh Kudus. Dan waktu Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang. Wow, artinya apa? Yesus memberikan otoritas, kuasa, ya, untuk mengampuni. Itu tidak mudah. Tapi Yesus berkata, jika kamu mengampuni orang, ya, dosanya diampuni. Itu kuasa yang luar biasa. Nah, ini berbicara tentang ketika Tuhan memberikan pribadinya, Dia juga memberikan kuasa untuk mengatasi segala masalah hidupmu. Hari ini, kalau engkau bingung harus ngapain hidupmu, engkau gak usah ngapa-ngapain. Datang sama Tuhan, cari Dia. Startnya dari doa. Cari Tuhan, karena Dia akan memberikan penyertaannya. Dan Dia akan memberikan kekuatan, otoritas, kuasa
untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupanmu. Nah, suatu hari bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Dan hari itu saudara, ada seorang nabi yang disuruh berbicara kepada bangsa Israel. Di pembuangan itu bukan tempat yang enak. Kalau kalian tahu sejarah Indonesia, itu penjajahan. Ya, orang-orang dijajah. Mereka harus kerja rodi, mereka hidup susah. Nah, gambarannya kayak gitu. Waktu mereka dibuang di Babel, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan hari itu Tuhan berkata melalui nubuatan di dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Dia berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin, haleluya. Dia Allah yang berjanji apa? Dia menyertai kita. Dia akan meneguhkan. Dia akan menolong kita dan memegang tangan kanan kita. Wow, di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun, Dia Allah yang berjanji menyertai saudara dan saya. Saudara, saat kita punya uang, seringkali orang dekat dengan kita. Saat kita berhasil, saat kita berprestasi, orang puji-puji kita. Tapi saat gagal, saat kita terjatuh, seringkali banyak orang meninggalkan kita. Bahkan mereka menghakimi kita. Tapi dengar, saat engkau gagal, ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia yang namanya Yesus. Dia berjanji, Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Wow, saudara, saya tutup dengan kesaksian saya. Waktu saya menghadapi situasi yang sangat-sangat buruk. Anak saya ada di ICU, saya membutuhkan banyak uang, dana. Tapi hari itu memang kondisi saya sangat-sangat terpuruk sekali. Dokter tidak pernah mau menjamin kondisi anak saya. Saya bingung hari itu nggak tahu kapan selesainya masalah itu. Dan setiap hari hitung-hitungan biaya. Anak saya di ICU tuh tiap hari itu sangat mahal. Tapi hari itu di tengah-tengah kekalutan, kekacauan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, saya datang kepada Tuhan. Dan perkataan yang saya dengar dari Tuhan, Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Itulah yang menguatkan saya dan dapat melewati setiap kegelapan dalam kehidupan saya. Hari ini saya mau berkata, kalau engkau mengalami situasi yang buruk, dengar, ada Yesus yang menemani engkau. Dia yang memegang tanganmu dan Dia mau membawamu kepada kemenangan hidup. Hari ini jangan cari yang lain, cari Tuhanmu. Dia Allah yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan, kita pejamkan mata kita. Kalau hari ini engkau mengalami situasi yang sangat-sangat gak enak, mari datang pada Tuhan. Dia Allah yang menyertaimu sampai selama-lamanya. Dia berikan damai sejahtera, Dia berikan hikmat, Dia berikan penyertaannya sebagai jaminan kehidupan kita. Kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar.
Allahku bersama kami. Katakan Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Katakan Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama Mari berdoa. kami, Terima kasih Yesus. berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dimanapun kalian berada, taruh tangan kananmu di dadamu. Rasakan Dia menyertaimu. Dan berdoa sungguh-sungguh. Stop menyalahkan situasi, stop menyalahkan siapapun. Hari ini waktunya engkau cari Tuhan. Hari ini waktunya engkau mengandalkan Tuhan. Dia Allah yang berjanji, aku menyertai engkau. Aku berikan ketenangan, aku berikan damai sejahtera. Aku memberikan tanganku untuk memegangmu, menuntunmu dalam situasi apapun juga. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhan yang bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali katakan tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sungguh kami diteguhkan malam hari ini. Sungguh kami dikuatkan. Bangkitkan hidup kami Tuhan. Kami tahu tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kami bisa lewati. Karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang bersama kami Tuhan. Kami memiliki kekuatan Raja Wali menghadapi badai hidup. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau yang menjamah setiap hati yang mendengar. Engkau menjamah setiap hati yang melihat video ini Tuhan. Kami berdoa, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, berkati setiap hati yang terangkat kepadamu. Terima kasih Bapa buat peneguhan firman. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, kembali lagi bersama saya. Terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Sebelum ibadah hari ini selesai, berakhir,
Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, doa pelayanan Tuhan minggu ini tetap ditiadakan. Yang kedua, komsel untuk minggu ini tetap ditiadakan. Yang ketiga, untuk ibadah minggu depan, tunggu informasi lebih lanjut di sosial media Maiji. Yang keempat, teman-teman juga bisa membagikan link ibadah ini supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terberkati melalui video streaming ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini kami melayani untuk kamu dan kamu tetap beribadah di rumah untuk Tuhan. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Segala yang jahat, tambah